Uh-oh, I'm in trouble. Assalamualaikum. Jadi siapa yang salah? Film Joker 2 ini atau kita yang nonton? Menurutku, filmnya nggak salah. Semua film itu sama bagusnya kok. Kalau yang nonton, cocok. Masalahnya, penonton Indonesia bukan tipe penonton yang demen dikasih drama musikal begini. Betul apa betul? Kecewa? Pasti. Joker 1 ibarat cita rasa baru untuk nguliti sosok Joker. Berbeda penokohan dan juga aktornya juga beda. Nah tuh, film pertama yang ku puji-puji. Nah film keduanya gimana? Sayangnya awak cuma bisa diam di pojokan, takut salah berkomentar. Sementara serombongan penonton di kursi acak, ngedumel. Yang walk out, banyak. Melanjutkan ending Joker 1, di mana Arthur Fleck di tengah wawancara TV dengan host Murray Franklin mendadak brutal dan membunuh sang pembawa acara dan beberapa orang di sana secara live. Kasus ini akhirnya menyeret Arthur ke penjara sebelum akhirnya masuk ke persidangan. Bukannya dikucilkan orang-orang, Arthur justru dikenal sebagai Joker ini dikagumi banyak orang di luar sana, bahkan sesama tahanan. Termasuk Dr. Harleen Frances Quinzel, aka Harley Quinn alias Lee. Persidangan pun berjalan beberapa kali dan di dalamnya membahas tentang Arthur dan kepribadian gandanya sebagai Joker. Lalu dalam persidangan tersebut dibahaslah sebenarnya yang ngebunuh itu apakah Arthur Fleck atau justru si Joker, si kepribadian gandanya Arthur. Penjara, persidangan, nyanyi-nyanyi. Begitu terus diulang-ulang. Bagus buat yang cocok. Saya kurang cocok. Terkesan subjektif. Lah, reviewer mana? Reviewer film mana sih yang 100% objektif penilaiannya? Sebutin, ada nggak? Mana ada? Gak usah banyak cerita kalian. Gak usah naif lah. Joker 2 atau Joker Folie Deux. Bener gak sih nyebutin bahasa Prancisnya? Emang gak cocok buat penonton lokal. Bahkan ini respon yang sama juga dengan penonton luar sana yang menganggap sequelnya jauh di bawah Joker pertama. Lalu apakah bisa menikmati film ini? Ya balik lagi, kau FOMO, kau mati kutu lah nonton ini. Kau movie enthusiast masih bisa lah bertahan walau agak anget-anget di kepala dibikin filmnya. Filmnya nggak punya bobot cerita. Ops, siapa bilang? Todd Phillips loh, bukan anak kemarin, Wak. Dia tuh sama kayak Anggi Umbara. Bukan film buatan mereka yang jelek. Kita aja yang nggak nyampe otaknya. Kita aja yang bukan pasar penonton yang diincar mereka. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Ya nggak ada yang salah. Tapi ada kok kesalahan fatal dari film Joker 2 ini. Yang justru cara ini agak asing menurutku, di mana mereka ngasih transisi antara plot utama, cerita khayalan, dan juga musikalnya yang terlalu kasar. Ya nggak sih? Aku tahu, beberapa kalian mungkin ada yang ngerti. Nah, konyolnya, yang datang beli tiket film ini, harapan mereka, sosok Joker akan memenuhi ekspektasi mereka. Sayangnya, apa nggak dibilang orang itu? Lah, bukannya lagi persidangan? Ngapa pula tiba-tiba masuk ke cerita berbeda? Loh, si Harley Quinn kenapa tiba-tiba nembak si Joker? Lah. Kan dia ada di ruangan persidangan tadi. Loh. Kenapa tiba-tiba jadi nyanyi? Betul kan? Ya, betul. Gak usah naif sayang. Aku tahu keluhan kalian kok. Wong, aku nonton gak sendirian. Jadi sebelahku responnya gimana ya kayak kalian semua. Persis. Kemudian endingnya dibutuhkan sekali upgrade RAM dadakan. Ibarat komputer kalian yang udah kalian anggap itu paling canggih, yang paling hebat speknya. Nggak cukup. Upgrade RAM kalian. Cluenya ada di lirik lagu terakhir yang dinyanyikan sama Arthur. Masalahnya, lagu-lagu di film ini bukan selayaknya lagu-lagu The Greatest Showman yang cheerful. Enggak. Boro-boro mau baca teks terjemahan liriknya. Mau mantingin film ini bener-bener khusyuk aja, perjuangan dan tidak main-main kawan. Nah, gini aja deh, pertanyaannya. Jadi film ini ada 2 Joker kan? Coba kalian jawab. Ada 2 apa emang 1? Joaquin Phoenix, Lady Gaga, masih bilang mereka jelek. Itu kalian, aku ya tentu tidak. Kalau nggak karena mereka berdua, Joker 2 ini akan tenggelam dengan ulasan buruk dan teramat buruk mungkin. Karena mereka berdua lah film ini masih dapat minat.
Bohong banget. Kalau kalian nggak penasaran kayak mana seorang Lady Gaga yang selalu dibicarakan sosoknya cocok banget untuk memerankan Harley Quinn dan akhirnya terkabulkan. Walau ya emang tidak memenuhi ekspektasi dan kalian akhirnya bikin perbandingan konyol antara Harley Quinn versinya Gaga dan versi Margot Robbie. Ya nggak sih? Ya kan? Kalau masih ada komen begitu, mending bermain di semesta Marvel aja deh. Nggak usah merembet ke DC Universe itu, walaupun ini bukan termasuk DCU ya. Kemudian details yang menarik di film ini. Jujur, menonton film Joker 2 seperti menonton pertunjukan teater. Duduk di kursi penonton, melihat monolog para pemain di pentas yang berharap ekspresi para pemain bisa bikin kita terbawa suasana, masuk ke dalam ceritanya. Dan film Joker 2 berhasil soal itu. Ingat, itu aku. Kalau kalian nggak ngerasa begitu, ya nggak usah ngamuk endang. Kemudian soundtracknya. Terkejut batin kalian kan? Yang nggak nyangka ternyata genre lagunya rock blues begini. Beruntunglah kalian yang emang suka banget sama genre musik rock blues, atau yang sedari awal udah duluan dengerin full soundtracknya, jadi masih bisa enjoy. Apakah pemilihan genre dan musik ini salah? Enggak, selagi kalian emang nggak nyamakan dan bilang lagu di film Joker 2 ini lebih bagus ketimbang kalau ada yang bilang begitu, kutumbuk kau. So, film Joker Voledo, Joker 2 lah. Buat siapa sih sebenarnya? Ya buat yang pengen nonton aja. Buat yang udah tahu persis kalau karakter Joker dan ceritanya berbeda jauh dengan Joker yang kalian kenal sebagai musuhnya Batman di DC Universe. Juga buat penikmat film apapun bentuknya. Nah, kalau kalian bukan tipe penonton tadi, skip aja, skip. Udah, jangan dumel. Film ini gak cocok buat kau. Gak usah dipaksakan buat FOMO deh. Gak usah. Bahkan kalau kalian gak ngerti sama ulasan ini, udah cari aja ulasan video yang lain gitu loh. Ya udah ya. Jadi gimana, mau ditonton atau tidak? Ya balik lagi itu terserah kalian lah ya. Kan aku udah ingetin. Jadi gimana? Cocok dengan review ini? Kalau cocok, like videonya. Kalau nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Dislike juga nggak apa-apa kok. Dan jangan lupa komen pendapat kalian tentang film Joker 2. Siapa tahu kita punya pendapat yang sama atau mungkin beda pendapatnya. Nggak apa-apa lah, biar kita bisa diskusi bareng-bareng di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Kawan Review. Siapa tahu channel ini bisa tembus 100.000 subscriber, 1 juta, 10 juta, atau 100 juta. Amin. Kalau gitu aku Zain Erlangga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.